Saya nggak bisa ngomong bahasa Jerman, saya ngomong pakai bahasa Inggris saja. Baca Alkitab yang maksud saya. Jadi saya akan baca lagi. I would like to read again the chapter that we are going to have a look from Mark chapter 14, 1 to 11. I read it in English. Now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days away. And the chief priests and teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during festival, they say, or the people may riot. While he was in Bethany, reclining at a table in the home of Simon the leper, a woman came with alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages, and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone, said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me." She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give money. So he watched for an opportunity to hand him over. Inilah pembacaan Alkitab. This is the Bible that we are going to have a look. Now my sermon will be translated to English, so Timo and the rest, you can follow my sermon through have it on the screen. Dalam satu ibadah, beberapa anak remaja mempersembahkan satu pujian, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Saya yakin Pak Robi bisa ngiringin saya. "Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus." Ya gitu ya lagunya. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi bareng saya ya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teruslah mereka bernyanyi dengan begitu bagus, penuh perasaan, penuh penghayatan, sangat menjiwai. Tetapi waktu sampai di rumah, seorang dari mereka diminta tolong oleh ibunya untuk cuci piring. Dia menolak. Kenapa? Banyak PR, homework. Lalu papanya minta tolong bersihkan kebun. Anak muda ini kembali menolak. Alasannya, sedang persiapan untuk Bible study. Tidak lama adiknya yang minta tolong, ajarin matematik. Dia kembali menolak. Alasannya apa? Sibuk, gak sempet.
Saudara, kita mudah menyanyikan, mengatakan, saya mengasihi Yesus. Tapi apakah itu benar? Kalau kita mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua yang kita bisa lihat, kita sering gagal. Apalagi kita mau mengasihi Yesus yang kita nggak bisa lihat. Apa itu kasih? Dari mana datang itu kasih? Kasih itu ternyata bukan cuma perasaan, bukan cuma emosi, tetapi kasih itu harus dinyatakan dalam sikap dan perbuatan. Saya melihat contoh dalam diri anak saya, Rainer. I can see the example of Rainer, how much he loved Novia. It's truly, dia selalu antar jemput untuk kerja, sama dengan Pak Herman, antar jemput. Ini luar biasa, saudara. Kasih itu nggak cuma diomongin. Love is not only by words, but through your example, through deeds, through actions. You do something for someone that you really care and love. Not only talking, but action. Dari mana sih datangnya kasih? Tentunya awal dari hati. It's coming from your heart. Kalau kita nggak ada kasih dalam hati kita, maka kita sulit, bahkan tidak mungkin mengasihi dalam sikap, dalam perbuatan yang nyata. Mengapa? Hati manusia itu sumber kehidupan, ya, yang bisa mengendalikan keinginan kita, kemauan, termasuk juga mengendalikan kasih, kebencian, sukacita, duka cita. Itu semua berawal dari hati. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So every aspect of your life is coming from the heart, your heart. Bahkan juga sesuatu yang jahat itu timbulnya juga dari hati manusia. Tuhan Yesus mengatakan hal ini di Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Bukan dari pikiran. Dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. So you may name it. Every single evil and the wicked things that you did or think is coming from your heart. Jadi baik buruknya hidup kita semua berasal dan berawal dari apa yang ada di hati dan timbul dari hati. Melalui pembacaan Alkitab kita akan melihat beberapa macam hati manusia yang kita bisa lihat, kita bisa saksikan dari beberapa kelompok orang yang ada di dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Yang pertama adalah hati yang iri dan penuh kebencian. Ini model satu hati ini. Kritikan dan juga kata-kata pedas dari Tuhan Yesus, popularitas dari Tuhan Yesus, itu membuat para pemimpin agama Yahudi pada saat itu jadi ada kebencian, ada sakit hati, ada iri hati. Sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka jealous, mereka cemburu. Karena banyak masyarakat itu mau dengar, mau ikut Yesus daripada ikut pemimpin-pemimpin agama Yahudi.
Nah, sebagai pemimpin agama, mereka merasa terancam. Posisi kedudukannya terancam dengan popularitas Yesus. Mereka merasakan posisi mereka, kedudukan mereka bisa goncang oleh karena keberadaan Yesus. Itulah sebabnya diam-diam mereka merancang plot untuk membunuh Yesus dengan cara halus, dengan cara licik. Lalu para imam kepala, para ahli Taurat memang gak berani terang-terangan untuk menangkap Yesus, takut kepada reaksi masyarakat yang bisa tidak menguntungkan posisi mereka. Itu sebabnya mereka kerjasama sama orang dalam. Mereka mengajak Yudas, orang dalam dari Yesus, untuk sekongkol memasang perangkap buat Yesus, sehingga pada akhirnya Yesus ditangkap. Dan mereka bisa punya kesempatan menangkap Yesus tanpa harus membuat heboh di masyarakat. Ini jenis hati yang pertama. Hati yang penuh keirian, penuh kebencian. Yang kedua, hati yang tamak, hati yang egois. Dari kalangan 12 murid Yesus, tugas tanggung jawab Yudas itu bendahara. Dan ternyata apa yang Yesus percayakan, posisi sebagai bendahara, diselewengkan oleh Yudas. Diam-diam Yudas mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Hati Yudas ini ada hati yang tamak, hati yang egois, tidak pernah memikirkan orang lain kecuali memikirkan dirinya sendiri. Bukan hanya melakukan korupsi, saudara. Bukan cuma itu, tapi Yudas tega menjual junjungannya, gurunya, orang yang dekat dengan dia dijual, saudara. Dengan harga berapa? 30 keping perak kepada para musuhnya Yesus. Nah, saudara, kalau kita konversikan 30 perak itu, keping perak itu nilainya $25. Can you imagine? Dijual dengan $25 Australian dollar, $25 dijual Yesus, saudara. Nah, sekarang kita compare dengan apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi kepala Yesus. Dia menyerahkan minyak narwastu murni seharga 300 dinar lebih. 1 dinar itu dikonvert 1 hari upah. Jadi misalnya 1 hari di Sydney rata-rata upahnya misalnya aja ya $200 per hari. 200 kali 300 berapa? Gini. Nah, matematiknya hebat ya, langsung ingat. 60,000. Ya. 60.000, saudara. Mahal banget ya. 300 dinar, 1 dinar 1 hari upah itu $200, artinya $60,000. Bayangkan comparisonnya. Yesus dijual oleh Yudas murah sekali, $25. Perempuan ini memberikan minyak narwastu murni mengurapi kepala Yesus, nilainya $60,000. Sangat ironis, sangat kontras. Saudara, mengapa murid-murid marah sambil berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu murni ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Yudas seolah-olah merasa peduli, kasihan, ada hati untuk orang-orang miskin. Tapi yang sesungguhnya di dalam hati enggak begitu. Kelihatannya begitu. Tapi di dalam hatinya dia adalah tamak dan egois.
Yudas melakukan apa saja demi uang, demi harta, meskipun harus menjual Yesus, mengkhianati gurunya. Hati ketiga sekarang, hati yang penuh kasih dan kemurahan. Dan inilah hati yang dimiliki oleh perempuan ini. Dia rela memberikan minyak narwastu murni untuk mengurapi Yesus. Minyak narwastu yang seharga 60.000 itu dia persembahkan untuk mengurapi Yesus sebagai tanda, sebagai persiapan untuk penguburan Yesus, untuk kematian Yesus. Saudara, kenapa dia bisa begitu murah hati? 60,000 is a lot of money, isn't it? Tapi kenapa dia mau memberikan itu? Kenapa begitu generous? Kenapa begitu murah hati? Kita kalau mau kasih persembahan hitungan kan? Lihat dulu. Ada $100, ada $10. Yang mana kita mau kasih ke Tuhan? Yang 100 ada $10. Lawan tuh kasih yang mana? 100 or 10? Just only 2. Ya, 2 notes paper in your wallet. 100 atau 10? Yang bilang 10 siapa? Yang bilang 100? Nggak ada dua-duanya. Kalau gitu nggak kasih persembahan dong. Tapi kalau kebanyakan kita kasih cuma 10 dolar. Jarang dari kita yang mau memberikan 100 itu. Tetapi perempuan begitu murah. Dia memberikan yang paling berharga yang selama ini dia simpan, yang dia miliki. Dan Yesus berkata, perbuatan perempuan ini akan dikenang di sepanjang masa. Bagi banyak orang, perbuatan perempuan ini adalah pemborosan dan bodoh. Kalau Rocky Gerung bilang, dungu. Ini perbuatan dungu. Kenapa uang begitu banyak dibuang sia-sia? Kan bisa digantikan olive oil ke, minyak kelapa ke. Kenapa mesti begitu mahal? Kenapa dibuang begitu aja? Sayang kan? Tetapi saudara, bagi perempuan ini nggak ada kalkulasi, nggak ada hitungan. Waktu tadi di mobil saya tanya Pak saya, 2 kali 3 kali 5. Wah, Pak bisa 2 kali 3 kali 5. Berapa Bi tadi Bi? Pak bisa jawab tuh. Berarti otaknya hitungannya masih oke loh saudara. Kalau 2 kali 2,5 kali 3, Pak bisa juga bisa jawab. Artinya matematiknya oke loh saudara. Usia 86. Kalau gitu saya bilang, duit papi nggak bisa diambil dong ya. Tahu hitungannya papi saya. Wah, mesti hati-hati nih kalau kita tilep di banknya ketahuan ya. Nggak bisa main-main kok pas dia hitungannya tajam. Tetapi saudara dikasih Tuhan, perempuan ini nggak tajam hitungannya. Mungkin nggak ada hitungan. Mungkin dia nggak punya matematika. Dia nggak bisa kalkulasi itu matematiknya berapa itu nilai minyak narwastu itu. Dia berikan semuanya. Saudara, memang kalau kita sudah mengasihi orang, nggak ada hitungannya. Saya tanya sama Rena, kamu pacaran berapa lama Rena? Udah setahun lebih loh. Tapi dia nggak ada hitungannya loh saudara. Sehari 2 kali. Antar jemput. Kalau hitung biaya bensin berapa? Bolak balik naik tol berapa? Belum lagi kalau kasih beli makannya. Belum lagi yang lain-lain. Wah Renner, duit kamu cepat habis buat di ongkos. Tapi gak ada hitungannya. Kenapa? Karena sayang. Nah ini perempuan ini saudara gak ada hitungannya buat Tuhan Yesus. Why?
Because she loved Jesus with all of her heart. Ini bukan cuma basa-basi, bukan cuma teori, tetapi real action, sikap tindakan yang nyata. Perempuan ini rela memberikan minyak narwastu murni. Saving, 1 tahun saving, saudara. Kerja keras, setiap hari, simpan duitnya. 1 tahun. Dia kasih ke Tuhan Yesus cuma-cuma. Kasih itu bukan cuma omon-omon. Kasih itu bukan cuma omon-omon. Sorry ya. Kasih itu bukan cuma omon-omon. Sorry ya. Kasih itu real, man. Benar-benar nyata sikap hidup kita. Dalam hidup kita berikan yang terbaik. Pak Robi Monica is my inspiration. Ibu Inge is my inspiration. Sakit-sakit, saudara. Tadi lihat nggak dia main gitar itu? Kalau dibuka tangannya masih sakit tuh, saudara. Masih tuh kan masih diperban. Dia memberikan yang terbaik buat Yesus. Saya kalau lihat dia saya terharu, saudara. Saya merasa kecil sekali. Duh Tuhan, kalau ada Pak Robi, saya nggak ada apa-apanya, saudara. Very dedicated to serve Jesus. Sakit-sakit dia datang, kemarin dia datang. Pertama kali tuh datang kan di persekutuan doa. Datang. Tuh yang absen Susi, mana lu? Jangan main mobile phone terus lu. Ditungguin deh. Susi nggak ada yang datang. Kemarin enak gue makan bubur. Wah, haus. Tuh bubur Suya. Iya kan? Rugi lu nggak datang. Dinner Pak, dinner. Ya dinner. Dinner terus disambut. Jamnya. Jadi sesuai dikasih Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Saya kagum saudara melihat orang yang rela berkorban untuk Yesus. Berikan apa aja yang dia miliki for Jesus. Dan itu ada di antara kita. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Ketika dikritik, ketika dicela, dicemoohkan oleh orang, kenapa nggak diberikan orang miskin? Ini kata Yesus. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebutkan juga untuk mengingat dia. Saudara tahu nggak? Nama perempuan ini nggak disebut. There is no name in Mark chapter 14, 1 to 11. We don't know who is his name. Dia nggak pernah disebut namanya. Tetapi di bagian Alkitab yang lain ada disebutkan dia adalah Maria Magdalene. So, saudara, untuk kita mengasihi Yesus, there is no name. Kalau kita mengasihi Tuhan itu nggak perlu nama. Kita nggak usah jadi orang populer. Kita nggak usah jadi orang yang wah namanya kelihatan di mana-mana. Tetapi kasih kita kepada Tuhan nyata, real. Perempuan yang rela mempersembahkan yang terbaik karena kasihnya kepada Yesus. Nggak dihitung berapa nilainya, nggak ada matematiknya, nggak ada kalkulasinya, nggak ada kali-kaliannya, nggak ada. Karena kasihnya kepada Yesus jauh lebih besar dari semua matematik itu. Dari kali-kalian itu lebih besar kasihnya kepada Yesus, nggak ada hitungannya.
Dan Tuhan Yesus tahu hati perempuan ini. Dan Tuhan juga tahu hati Yudas. Yudas akan menyerahkan Yesus ke tangan orang berdosa. Dia akan ditangkap, diadili, dihukum mati. Tahu nggak? Tahu. Makanya kemarin waktu saya mau dinner sama Marvian, Pak Robi bilang, apa yang hendak kamu perbuat, segera perbuatlah. Saya bilang, ingetin Yudas aja gitu ya. Dia ngomong begitu, tanya sama orang-orang, dia ngomong begitu ke saya. Kamu pikir gue Yudas apa? Apa yang sudah Sungkan, saya mau pergi sungkan, mau pergi nggak mau pergi, ntar lagi gitu kan. Tapi Pak Robi ngomongnya gitu, tuh ingetin siapa? Ingetin Yudas, saudara. Apa yang hendak kamu perbuat? Perbuatlah segera, pergilah sekarang, gitu maksudnya. Kesian, Marvian yang nungguin. Iya gitu maksudnya. Marvian udah nungguin. Tapi saudara dikasih Tuhan, ini Yudas seperti itu. Dia tega. Dan Yesus bilang, lakukan ini. Silakan kamu, lakukan. Kalau kamu menjual aku, lakukan. Tetapi dia berkata juga kepada orang-orang, murid-muridnya, jangan tahan. Lakukanlah perempuan ini berbuat seperti apa yang dia mau. Kalau engkau mau membenci Yesus, lakukan. Tapi jangan tahan orang yang mau mengasihi Yesus. Jangan tahan kalau Pak Robi mau melayani dengan baik, memberikan seluruh hidupnya buat Yesus. Nggak ada yang berani bisa tahan. Itulah sebabnya saya nggak berani ngomong, Pak Robi jangan datang ya, kan sakit. Jangan khotbah ya, kan nggak boleh. Nggak berani lu saya tahan begitu. Kenapa? Karena dia mau memberikan yang terbaik buat Yesus. Dan saya mengajak kita semua melakukan itu. Berilah yang terbaik buat Yesus. Seperti Ibu Ria yang datang dari Campbelltown tuh, berapa kali dia naik tuh, Ren. Dia tetap datang. Jauh-jauh tetap datang. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dan saya harap semua kita ikutin contoh-contoh seperti itu. Kita beri yang terbaik buat Yesus. Lakukan yang terbaik buat Yesus. Apa saja berikan untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah hati yang Yesus mau dari setiap saudara dan saya. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kemurahan untuk orang-orang di sekitar kita yang sedang butuh pertolongan, butuh perhatian. Kenapa? Karena kita lebih dulu terima kasih Yesus. Kita lebih dulu terima kasih kemurahan Tuhan, yang dimana Tuhan Yesus mati disalibkan. Kurang bukti apalagi kalau ada Yesus yang mau mati gantikan kita. Apakah masih kurang cukup bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kematiannya itu? Saudara kasih Tuhan, saat ini Tuhan tahu apa yang di hati. Mungkin orang lain gak tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang ada inside your heart. Apakah hatimu adalah hati yang penuh dengan iri, kebencian, seperti para pemimpin agama Yahudi? Ataukah hatimu penuh dengan ketamakan, keegoisan, seperti ada pada diri Yudas? Atau hatimu penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, seperti perempuan yang tidak disebutkan, yang berani dan rela mengorbankan minyak narwastu 60,000 hanya untuk mengurapi kepala Yesus. Tetapi itulah yang terbaik yang bisa diberikan untuk Yesus. Saya melihat contoh di sini banyak, saudara. Pak Her, Pak Wanto, Pak Ahli udah lama nggak mau nyanyi, sekarang mau nyanyi. Untung suaranya nggak hilangin sama Tuhan. Kenapa? Sempat waktu itu kan dia mogok, nggak mau nyanyi lagi. Lama-lama bisa hilang tuh suara bagusnya. Tadi bagus kan suaranya kan? Mantap, suaranya bagus. Terus saudara, ini talenta, gift yang Tuhan beri.
Ayo kita berikan yang terbaik buat Yesus. Ya, maestro kita. Kalau dia nggak pernah main lagi itu main piano, tak kaku loh, arthritis. Jadi itu perlu dipakai terus. Jadi semua yang di sini ini sudah punya capacity terus pakai untuk melayani Tuhan. Istri saya nanya, itu kenapa bunga diganti-ganti terus ya, atau ibu ingat? Ya kali dia datang ganti lagi, tiap kali datang, itu memang hobinya, biarkanlah. Dia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terus kemarin juga Ibu Keti nyapu-nyapu kan. Tadi dia kan, istri saya bilang, entah kalau kita pergi duluan siapa yang nyapu-nyapu. Terus saya di mobil saya bilang, tuh kan Tuhan dengar doamu. Nggak ada yang suruh-suruh Ibu Keti, dia langsung nyapu sendiri. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Karena apa? Karena istri saya bantu Ibu Inge. Ibu Inge tuh pintar ngerangkai bunga, tapi dia nggak pintar nyapu. Jadi mesti dikasih ke orang lain untuk nyapu, saudara. Jadi kasih Tuhan, ini ada satu kebenaran. Kita beri yang terbaik apa yang kau punya. Yang bisa ngerangkai bunga, rangkai. Yang bisa nyapu, nyapu. Yang bisa nyanyi, nyanyi. Yang bisa makan, makanlah yang banyak. Ya kan itu talenta juga kalau makan, ya kan? Jadi saudara dikasih Tuhan, kita semua Tuhan kasih. Beri yang terbaik buat Yesus. Amin. Ya, saudara, ada satu tayangan video, mudah-mudahan menjadi berkat buat kita. Lalu setelah itu saya akan mengundang seorang bernama Timo, yang saya sudah share minggu lalu. Hari ini Timo ada di tengah-tengah kita. Tadi waktu di mobil, saya very excited karena Timo punya hati untuk bisa melayani Tuhan. Dia punya hati bahkan untuk menjadi missionary. Dia punya hati, saudara. Kalau bisa sekolah Alkitab di sini, dia mau jadi missionary. Dia mau bawa jiwa untuk Yesus. I'm so glad God works in mysterious ways. Ingat saudara kata-kata saya, jangan lupa itu. God works in mysterious way. Why? Saya juga nggak tahu kenapa bisa ketemu Timo. Ketemu di Flatmates. Saya lagi advertise, bro, dia datang. Dia datang terus dia ngomong sama saya, "Ayo Christian. Oh dia juga Christian katanya. Terus saya bilang, ini orang bohong atau enggak ya? Tapi akhirnya saya tahu dia real, susah. Dia kasih kesaksian, dia excited. Kenapa? Karena dia menceritakan tentang pengalamannya bersama Tuhan. Dan saya rindu setelah video ini dia juga share. How can he convert to become a real Christian? So this become a source of inspiration for those of you who still not committed to Jesus. And that's a good time for us to pray for him. That God will lead the way and open up the doors for him. So one day he's becoming the servant of God, the missionary to proclaim the gospel, to reach the unreached, to win people for Jesus, for the sake of his kingdom. Dan dia duduk samping anak saya Marvin. Both of them becoming the servants of God, to win many souls for his kingdom. Amen.